Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La amratina fil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hamrati Asy-Syaikh Utsman Al-Khobawi wa jamaah masyayikhina lan sedaya jamaah Masjid Nur Hikmah ingkang sampun ngadhep dumateng Gusti Allah taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat ikshif annal hujub an wujuhi hadhil ma'ani hatta nattali ala khafiyati hadhil muskilat wa fatna minal khata wa dhalam fa anta muwafiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina yasduna bi ayati laisa manan qalila ulaika la khalaqalam fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Salis wa Sab'un. Jadi majelis yang ke-73 fi bayani fadilati Lailatul Qadri. Jadi menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, jadi Allah berfirman dalam surat Al-Qadar atau surat Inna Anzalna niku nggih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kita atau Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah engkau tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di mana malaikat turun dan malaikat Jibril itu turun atas seizin Tuhannya. Mingkuli amr, untuk menyebarkan kebaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keselamatan pada atau Lailatul Qadar itu adalah keselamatan hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Nah, di sini dikatakan dalam surat Al-Qadar bahwa waktu Lailatul Qadar itu jelas adanya dan dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang perlu dipahami adalah kapan adanya Lailatul Qadar itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara perinci. Hanya menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu ada salah satu malam bila mana kita melaksanakan ibadah tepat di malam itu, maka akan sama seperti ibadah atau pahalanya itu sama seperti ibadah di 1000 bulan. Nah, di sini dikatakan Mau'izatun qolal Imam Ar-Razi. Imam Razi berkata, fa iza tola al-fajru fi lailatul qadri nada Jibril atau Jabrail alaihi salam. Jadi Imam Razi mengatakan ketika terbit fajar di malam Lailatul Qadar, jadi malam Lailatul Qadar kemudian terbit fajar, maka malaikat Jibril ini akan memanggil, ya ma'syarul malaikah ar-rohil ar-rohil. Wahai malaikat, jadi malaikat Jibril memanggil malaikat yang lain, ar-rohil ar-rohil.
atau tetaplah kamu pada keadaanmu, artinya malaikat itu turun. Di dalam ayat tadi dikatakan malaikat itu turun, tanazzalul malaikatu marroh. Jadi malaikat ini turun, fayaquluna ya Jabrail ma sona Allah bil muslimin fi hadzal lailah. Dan malaikat yang lain ini bertanya, wahai Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Islam di malam ini, min ummati Muhammad alaihi salatu wasallam, terhadap umatnya Nabi Muhammad. Fayaqulu lahum, kemudian malaikat Jibril berkata, innallaha ta'ala nadzara ilaihim birrahmah wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafar. Jadi sungguhnya Allah ini memandang umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang dan mengampuni dosanya kecuali 4 orang. Qalu man haula'il arba'ah, atau siapa wahai Jibril 4 orang yang di situ dimurkai oleh Allah? Qala mudminul khamri, jadi orang yang di situ tidak berhenti dari mabuk-mabukan. Wa akul walidan, dan orang yang berontak atau membangkang terhadap kedua orang tua. Wa qati'ur rahim wal masyahin, dan mereka-mereka yang memutus tali persaudaraan terhadap saudara. Wal musyahin, musyahin itu adalah orang yang tidak mengajak bicara saudaranya karena benci. Jadi diajak omong sama saudaranya, dia itu diam, cuek. Nah niki nggih mboten sae. Artinya malam Lailatul Qadar itu jangan dipahami bahwa setiap orang melaksanakan dosa itu lantas diampuni. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu ya etika seorang niku nggih ampun ngelampahi maksiat sing nemen-nemen. Mulane pomi napa jenenge pemerintah niku biasanya pas wae bengi-bengi niku kan nggih ngelosne sing jenenge karaoke, kadang tiang mendem nang jero karaoke nggih dijarne. Tapi pas wae poso-poso biasanya ditindak. Ngene kita ada dalile, Pak. Nggih ya apa masih kok iso menghindari maksiat. Jangan sampai menampakkan kemaksiatan atau jangan sampai melakukan maksiat di malam Lailatul Qadar atau di malam akhir bulan Ramadan. Itu ngoten. Nah, terus dikatakan bahwa Lailatul Qadar ini cara untuk mendapatkannya bagaimana? Apakah harus iktikaf sebulan atau iktikaf semalam penuh? Biasanya sampai dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu harus beriktikaf di masjid. Sampai biasanya wonten sing damel tenda niku di dalam masjid niku. Itu masjid gede-gede niku biasanya wonten sing damel koyo kemah niku, Pak. Nggih mboten napa-napa niku, tapi tidak harus semacam itu. Karena yang bisa beriktikaf di masjid itu tidak semua orang. Tiang wedok sing lagi haid niku kan mboten angsal atau tidak boleh masuk masjid. Lah niki mosok nggih mboten oleh Lailatul Qadar kan nggih saaken. Nah sehingga para ulama itu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu bisa ditempuh dengan bermacam-macam. Jadi esensinya jangan bermaksiat atau jangan mengisi dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus ngoten. Nah di sini dijelaskan ada Lailatul Qadar niku sifatnya niku nggih minimalis. Cara istilahnya niku nggih paket hemat. Ndak harus orang niku iktikaf di masjid sehari semalam. Wah, soalnya tiang iktikaf sehari semalam niku nggih saken apa malih sing dalu-dalu atau malamnya itu bekerja. Di sini dikatakan bahwa ruwiya fil khabar an Rasulillah alaihi wasallam anauqol. Yang zulu fi Lailatul Qadar arba'atu alwiyah. Jadi pada malam Lailatul Qadar turun 4 bendera yang dibawa malaikat. Yang pertama liwaul hamdi. Jadi malaikat membawa bendera berupa puji-pujian terhadap Allah. Waliwaur rahmah, kemudian puji-pujian berupa belas asih Allah terhadap makhluknya. Waliwaul maghfirah, dan bendera berupa
ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, waliwaul karomah dan bendera berupa kemuliaan. Terus dikatakan lagi, qala alaihi salatu wassalam, mangqala fitil kalailah salasa marrat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang mau membaca 3 kali saja lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ghufira lahu biwahidatin wa anjau minan nar biwahidatin wa adkhalahu jannah biwahidatin. Maka di setiap bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Allah akan mengampuni 1 dosa, kemudian diselamatkan, atau orang yang membaca akan diselamatkan dari api neraka. Wa adkhalahu jannah, dan Allah akan memasukkan dia ke surga dengan 1 bacaan itu. Terus niki paket Lailatul Qadar sing mboten abot, Pak. Nah, ini diamalkan bagi orang-orang yang di situ memang tidak bisa mengisi Lailatul Qadar itu dengan ibadah secara full atau penuh. Nah, terus akhirnya disimpulkan bahwa untuk mengisi Lailatul Qadar itu kalau memang bisa nggak diusahakan iktikaf di masjid, membaca Al-Qur'an. Tapi nggak wabot, Pak. Apalagi yang di situ punya pekerjaan di malam hari. Nah, bagi yang di situ punya pekerjaan di malam hari nggak cukup membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, waktunya kapan ya? Pas malam, waktu Isya niku. Mulane teng tarawih biasane lek napa iki jenenge bakda tarawih teng masjid-masjid kampung niku biasane nggih wonten bacaan niki, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lah niku kan sebenarnya adalah secara tidak langsung orang itu sudah mengamalkan fadilah berupa menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi bijaknya ulama-ulama dulu, meskipun mereka itu memasukkan amalia-amalia ini sehingga orang yang membaca itu gak kerasa lek dekne niku asline nggih menghidupkan Lailatul Qadar. Sebagaimana pujian nih. Sebenarnya dalam hadis kan dikatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Jadi doa itu tidak akan tertolak di antara adzan dan iqamah. Hadisnya ini sahih. Lah tapi tiang-tiang niku nggih kangelan pami napa iki jenenge ngamalaken doa di antara adzan dan iqamah ini sing diwaca napa. Nggih akhire damel pujian. Nah, biasanya pas pujian kan nggih Rabbana atina fid dunya hasanah napa rabbi firli wali walidayya. Nah niku ada unsur doa. Sebenarnya mengamalkan hadis. Cuma kadang kita tidak terasa, malah kadang wonten sing nyalahne. Jane pujian niku dasare enak apa ora? Kanjeng Nabi mboten nate nglampahi pujian. Tidak ada di zaman Kanjeng Nabi pujian itu tidak ada. Cuma jangan dipahami kalau Kanjeng Nabi tidak pernah pujian terus nanti dianggap bid'ah. Karena apa? Pujian itu hakikatnya donga. Nah, di dalam hadis dikatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Seperti ini juga. Jadi ada bacaan mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ghufira lahu biwahidah wa anjau minan nar biwahidah wa adkhalahu jannah biwahidah. Lah niki ade maos niki itu tidak terasa kalau kita ini sedang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wis ngoten. Jadi tidak seperti yang diceritakan oleh mereka-mereka kaum ngapunten kaum sebelah yang kadang memahami bahwa Lailatul Qadar itu harus beritikaf semalaman. Nggih lek mampu mboten napa-napa, Pak. Nggih bener niku, Pak. Tapi lek tiyang kon ngoten sedaya nggih remek, Pak. Napa malih tiyang sing bekerja. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini tidak membebani seseorang untuk menghidupkan Lailatul Qadar secara penuh, karena
umatnya Nabi Muhammad itu nggih wonten sing kiyat. Sing kiyat niku napa? Nggih sing senggang wektale, yang punya waktu banyak. Pamit tiyang niku wis amaliae nggih awan bengi niku teng masjid. Ada yang duafa niku tiang-tiang ingkang lemah. Ya, seperti wanita kadang ada yang mengalami haid. Lah kalau haid ini saya masuk masjid ya tidak boleh, Pak. Ya kalau tidak boleh tidak masalah. Dalam artian menghidupkan Lailatul Qadar dengan wiritan yang biasanya dibaca. Ya seperti tadi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau membaca wiritan yang biasanya itu malam-malam itu dibaca. Itu sing ngoten. Dikatakan lagi bahwa qala Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha yanzilu fi kulli lailatul qadar rahmatan wahidah. Di Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan rahmat di setiap malam Lailatul Qadar. Tusibu jami al mukminin min syarqil ardi ila gharbiha, di mana rahmat tersebut ini rata, baik umat Nabi Muhammad yang berada di bumi timur sampai barat. Wayabqa minha baqiyatun, dan tersisa beberapa rahmat. Fayaqulu Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rabbi balagtu rahmataka jami'al mu'minin wa baqiyat futlatun. Wahai Tuhanku, jadi malaikat Jibril ini yang membagikan rahmat, karena di ayat dikatakan tanah zalul malaikatu waruhu fiha. Jadi malaikat ini turun membawa rahmat. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, rahmat sudah saya bagikan kepada seluruh mukmin yang berada di penjuru dunia, dan masih ada sisa. Nah ini kita damel sinten? Ini untuk siapa? Fayaqulullah ta'ala isrifa ilal mawalid alladzina wulidu fi hadzal lailah. Ya sudah, kamu berikan kepada anak yang dilalah dilahirkan di malam itu. Jadi memang ada keutamaan anak yang lahir di malam akhir bulan puasa ini, bulan Ramadan, itu biasanya mendapatkan rahmat yang melebihi anak-anak yang lahir di selain akhir bulan Ramadan. Fayasrifu Jibril tilka rahmah ila mawalidil Islam wal kufar. Nah, malaikat Jibril akhirnya membagikan rahmat kepada anak dari orang Islam dan orang kafir sekalipun. Nah ini sing aneh niku orang kafir. Nah terus dikatakan wasaratil karahmah li auladil kufar khosoh wa yatajurhum ila daris salam fayamutu nabiyya mu'minin. Sehingga ketika rahmat itu terkena anaknya orang kafir, maka rahmat itu bisa menjadi asbabul futuh. Anaknya orang kafir itu ketika besar itu bisa masuk agama Islam. Jadi ini Pak, rahmatnya sampai samunten nih. Jadi tiang-tiang kafir yang melahirkan anak di malam Lailatul Qadar itu, biasanya anak itu ketika besar itu karena berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rahmat itu dibentukkan ke dalam bentuk hidayah masuk agama Islam. Dan ini pun wonten dalil niku anjene. Ruwiya anna alaihi salatu wasalam qala abwabus samawat maftuhatun fi lailatul qadar ma min abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala lahu bikulli takbirah ghursa sajara fil jannah. Nah niki dalil Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan kita sholat sunnah. Tadi dikatakan bahwa pintu langit itu terbuka di malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang di situ melaksanakan sholat, di setiap kali takbir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia sesuatu atau tanaman yang ada di surga. Nah ini dalil bahwasanya menghidupkan Lailatul Qadar itu bisa nanti dengan sholat sunnah. Jadi aslinya
ketika kita ini di akhir Ramadan niku aktif tarawih, Pak. Aktif tarawih mawon niku lho, aktif tarawih mawon. Niku nggih pun asal fadilah niki jan-jan niku. Tapi aneh biasanya nggih malam akhir di bulan Ramadan niku ya tiang-tiang niku senenge malah teng supermarket, yang toko-toko. Padahal malam yang di situ paling dianjurkan itu ya 10 hari akhir niku. Mulai panjenengan semisal tasik napa jenenge enggak ada kepinginan iki dolan teng supermarket nggih ditunda rumiyin. Dalam artian nggih tumut tarawih rumiyin paling sampai setengah 8 napa sampai jam 8 lah. Tasik nutut niku teng toko niku. Utawa ditunda mawon pas wis wonten, mboten napa-napa. Nah ini eman, Pak. Artinya di 10 hari akhir itu kalau orang niki ajak melaksanakan sholat tarawih atau sholat sunnah, sholat isya berjamaah, semoga atau mungkin saja termasuk orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat seperti dalam fadilah ini. Jadi tidak harus beritikaf itu tidak harus. Ya lebih baik harus dengan itikaf, memang lebih baik nanti itikaf. Akan tapi bagi mereka yang mboten saged itikaf, dilalah nggih contohnya tiang setri ingkang haid atau tiang yang orang yang jadi pekerja, di malam itu dia melaksanakan ketaatan dengan model apapun, ada fadilahnya di dalam hadis. Dikatakan lagi, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, man qama sa'atan filatil qadar qudira ma yahlibur ra'isyatan qadra ma yahlibur ra'isyatan ahabbu ilallah min siyamid dari kuli. Nah niki sing termasuk Lailatul Qadar sing paket hemat, Pak. Mboten kedah ngoyo. Jadi orang yang di situ melaksanakan ibadah saatan itu waktu sebentar di malam Lailatul Qadar, qadroma yalibro isyatan, meskipun kadarnya itu sama seperti atau bagaikan orang yang napa niku jenenge ngepuh atau memerah susu. Ini kan mboten suwe, merah susu kan sebentar. Jadi walaupun hanya sekedar seperti orang yang memerah susu, ahabbu ilallah min ayakhtima fi ghariya minalayali. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang itu semalaman beribadah di selainnya Lailatul Qadar. Nah ini mulane dari sini dapat dijelaskan bahwa bagi mereka-mereka yang di situ tidak kuat menghidupkan malam Lailatul Qadar secara penuh, minimal jangan sampai tidak menghidupkan sama sekali. Ini semua kaketang 5 menit, nopo kaketang napa jenenge itu metraweh niku mawon insyaallah lancene niate nggih pengin golek Lailatul Qadar insyaallah angsal. Terus ngoten. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah law waqaftu Lailatul Qadar fama akul. Qala quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu ani. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, andaikan saya itu nepai atau berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya harus baca? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, Allahumma quli Allahumma innaka afuwun karim. Jadi ucapkanlah, wahai Allah, atau mungkin terjemahan doa ini, wahai Allah, innaka afuwun karim. Jadi engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha dermawan. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta kepada ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa saya. Jadi ini menjelaskan bahwa yang paling penting, Pak, yang dibaca di Lailatul Qadar itu adalah amaliyah yang di situ menyebabkan dosa kita terampuni. Nah, niku. Kalau fadilah niku gampil, Pak. Karena yang paling penting neng donya niku janjian niku mboten asal fadilah tok, Pak. Yang paling penting niku selamat, Pak. Nanti yang nuwek selamat niku insyaallah dia itu akan mendapatkan fadilah. Terus ngoten.
Jadi ada yang lebih utama daripada kita sekedar mendapatkan fadilah, yaitu kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Terus ngoten. Kemudian dikatakan lagi waqala ba'dhum al-murad minar ruh ar-rahmah. Tadi dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus warruh niku maknane napa? Al-murad minar ruh ar-rahmat. Jadi yang dimaksud dari ruh. Jadi ketika malam Lailatul Qadar malaikat Jibril itu turun, kemudian ruh itu juga turun. Yang dimaksud adalah ar-rahmat. Yub'itsullahu ta'ala Jibril alaihi salatu wasallam ma'ar rahmat ala ibadihi al-ahya. Di mana rahmat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk turun kepada hambanya Allah. Fatafaddola minhum. Kemudian ya fayakullah ya Jibril iksim al-baqi al-amwat. Ketika rahmat itu turun kepada orang yang di dunia yang masih hidup, kemudian malaikat Jibril niki bertanya kepada Allah, wahai Allah, niki rahmate tasik turah niki disukakan sinten? Akhirnya Allah menjawab, ya dikasihkan kepada orang yang mati. Nah niki ada apa namanya dalil lagi bahwa yang mendapatkan Lailatul Qadar atau rahmat di Lailatul Qadar itu tidak harus orang hidup. Orang mati pun juga dapat. Jadi terus yo napa Pak? Wong tiang mati niku mboten ibadah ya. Kan dikatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Jadi menungso niku wis mati niku wis enggak dapat apa-apa sebenarnya. Nah, akhirnya para ulama menjelaskan bahwa bagi orang yang di situ wafat, kemudian dia mempunyai keluarga yang di situ rajin ziarah kubur di akhir bulan Ramadan. Nah ini ada fadilah tersendiri. Nah mulane biasanya Pak nggih teng kampung-kampung, insyaallah kita mriki kita sik berjalan nggih. Sakderenge Riyadin. Jadi sebelum hari raya biasanya kan ada istilah nyekar juga. Jadi sebelum puasa, sebelum hari raya atau di puasa terakhir niku nyekar. Nggih niki salah satu fadilahnya. Bahwa rahmat itu akan turun di 10 akhir bulan Ramadan itu dan bisa mengenai orang-orang mati ya tentunya dengan wasilah ahli keluarganya itu rajin mendoakan, apalagi sampai menziarahi kuburannya. Itu sing ngoten. Berarti mulane ulama-ulama dulu niku bijak. Kadang mereka itu mendukkan ke dalam sebuah tradisi. Meskipun di zaman Kanjeng Nabi belum ada, tapi tradisi-tradisi nyekar di waktu-waktu tertentu, sebelum puasa, sebelum hari raya niku nggih wonten dalile asine niku. Meskipun hal itu cuma tradisi. Lah apakah ke kuburan itu harus malam Jumat atau hari Kamis ya? Tidak. Panjenengan teng sareane napa jenenge Mbah Mursyad Landean atau mungkin orang tua panjenengan dinten napa mawon saged. Tapi ada waktu-waktu khusus yang di situ biasanya dengan ada waktu khusus tersebut Sohibul Makbarah atau orang yang berada di kuburan itu mendapatkan fadilah tertentu. Di antaranya adalah pada saat sebelum hari raya. Nah, mulane ini dalile kenapa ulama-ulama dahulu menjadikan tradisi nyekar atau ziarah bareng-bareng sebelum puasa atau sebelum hari raya. Kalau sebelum puasa ada fadilahnya tersendiri. Kalau sebelum hari raya biasanya ini dalil yang dipakai. Terus ngoten. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ampunan dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.